dia presentasi 30 kali, bonusnya 10 juta. Di bulan kedua, dia 32 lagi presentasi, bonusnya 12 juta, lumayan ya, lumayan. Bulan ketiga dia konsisten, 30 presentasi, bonusnya turun nih, 3 juta. Di bulan keempat, mulai nih, kehilangan momentum nih, presentasinya turun nih, 12 juta. Nah, itulah yang terjadi ya, kalau orang itu bisnisnya tidak sesuai harapan, di situ konsistennya mulai diuji. Ya, ketika bisnis Anda lagi tidak sesuai harapan ya, biasa bonus 10 juta, 12 juta, tiba-tiba drop ke 3 juta, di bulan keempat dia presentasi cuma 12 kali. Nah, inilah orang yang berperan tadi ya, emosinya berperan. Jadi kalau dia lagi stres, dia lagi down, dia kurangi kerjanya. Ya, padahal ya kita itu jangan jadi termometer gitu. Termometer itu kan ikut-ikutan aja kan. Kalau lagi mood, dia mood. Lagi nggak mood, dia turun. Harusnya kita termostat. Kita yang ngatur suhunya. Oke, kita yang ngatur suhunya. Jangan ikutan suhu tinggi ataupun turun. Jadi kalau Anda down, jangan justru ikutin emosi Anda down, ya presentasi sedikit dulu. Justru ketika Anda down, Anda atur, Anda presentasi yang banyak supaya semangat lagi, bukan tunggu semangat dulu baru presentasi banyak. Nah, ini yang sering terjadi ya. Di bulan keempat ini 12 presentasi dan bonusnya 4 juta. Di bulan kelima dia lihat kok nggak bisa naik lagi ya. Katanya passive income, kenapa nggak berkembang nih bonus saya ya? Turun lagi 10 presentasi di bulan kelima, bonusnya 3 juta. Di bulan ke-6 dia 10 presentasi, bonusnya 1 juta. Di bulan ke-7 dia nggak presentasi, bonusnya 1 juta. Di bulan ke-8 dia nggak presentasi, nggak ada bonus. Ini kayak orang-orang yang benar-benar udah quit gitu kan. Bisnisnya langsung stop, tiarap semua. Nah, kalau saya kasih lihat presentasi sama bonus saja, mungkin Anda nggak punya gambaran, ini orang kerjanya seperti apa sih. Saya kasih Anda 2 kolom lagi nih, ya. Nah, RP ini adalah rekrut pribadinya dia. Dan core ini adalah orang yang masuk ke sistem. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, di bulan pertama dia sponsori 10 orang, di bulan kedua dia sponsori 10 orang, itu sebabnya bonusnya belasan juta ya, 10 juta, 12 juta kan. Di bulan yang ketiga dia nggak sponsori orang. Dan yang menarik, Anda lihat di situ, nggak ada core yang terbentuk, nol semua core-nya. Artinya apa? Orang ini cuma rekrut orang, nggak pernah memasukkan ke sistem. Mungkin dia sendiri nggak ngerti sistem. Dia sendiri bukan core, dia cuma rekrut orang, jualan nih, selling doang, bukan pembangun jaringan. Dia nggak ngerti sistem, dia juga nggak jalani sistem. Artinya dia sendiri nggak core, nggak ada yang masuk core. Apa yang terjadi? Bonusnya turun, dan dia di bulan keempat dia sponsori 4 orang lagi, di bulan kelima sponsori 3 orang, habis itu dia nggak pernah sponsori orang lagi. Nah, ini udah selesai, bisnisnya udah selesai. Sayang kan, padahal momentum di bulan pertama dan kedua dia sponsori 20 orang. Tapi dia nggak follow up orang itu untuk dimasukkan ke sistem, gitu dia. Makanya kalau Anda konsistenlah jumlah presentasi, konsistenlah rekrut pribadi, dan konsistenlah masukkan orang ke sistem yang tadi Sadra bahas. Nah, sekarang saya kasih gambaran Anda, ini contoh yang kedua. Anda lihat ya, bulan pertama 30 presentasi, bonusnya 3 juta karena dia sponsori 4 orang RP. Core belum ada. Di bulan kedua kita lihat, dia tetap konsisten 32 presentasi, bonusnya 4 juta, dia tetap sponsori 6 orang. Jadi RP-nya jalan terus nih. Dan ada 2 orang yang core. Saya nggak tahu ini 2 orang core ini apakah orang yang berasal dari bulan pertama atau bulan yang kedua, nggak tahu. Tapi core di sini, kolom core di sini ada akumulasi dari semua core yang ada di grup dia. Ya. Nah, bulan yang ketiga, dia masih konsisten nih 30 presentasi. Dan bonusnya 6 juta. Dia sponsori 4 orang RP dan core-nya nambah 1. Jadi 3 kan? Dari 2 jadi 3 kan? Bulan keempat kita lihat. 35 presentasi konsisten dia ya. Bonusnya 4 juta, dia sponsori 4 orang, core-nya masih 3, nggak ada penambahan. Ya. Terus di bulan yang berikutnya, bulan kelima, dia tingkatkan loh presentasinya 40 nih. Bonusnya 10 juta, dia rekrut 2 orang, ada tambahan 3 core baru. Berarti ini jaringan mulai berkembang nih. Dia hanya sponsori 2 orang tapi bonusnya 10 juta. Artinya apa? Dia dapat bonus dari perkembangan jaringan ke bawah. Di bulan ke-6, dia tetap konsisten 30 presentasi ke atas, bonusnya 8 juta, ada turun dikit, dia sponsori 5 orang, tapi core-nya naik. Nah, ini ya, ini core-nya naik. Artinya orang yang masuk ke sistem di timnya itu terjadi duplikasi. Anda lihat, ada tambah 3 orang. Di bulan ke-7, dia 37 presentasi, bonusnya langsung melonjak. 2 kali lipat, 15 juta. Dan dia tetap sponsori 5 orang. Anda lihat ya, konsisten dengan RP. Jadi RP itu rutin dia lakukan.
Dia sponsori banyak orang terus. Dan Anda lihat ada lonjakan core 13 orang. Ya, di bulan ke-8 bonusnya tetap 16 juta. RP-nya dia 2, ada penambahan 2 orang core. Ini momentum mulai jalan. Bulan ke-9 40 presentasi, 24 juta bonusnya, dia tetap RP loh ya. Anda bisa lihat ya, orang ini nggak bergantung pada tim yang ada, dia tetap RP, walaupun RP-nya cuma 2. Karena mungkin jaringan di bawahnya berkembang nih. Ya, Anda bisa lihat ya, walaupun dia cuma RP-nya 2, yang kira-kira hanya menyumbang 2 juta bonusnya dia, itu 20 juta lebih itu bonusnya dari jaringan di bawah loh, karena ada 20 core di jaringannya dia. Jadi ini tim udah masuk ke sistem. Ya, Anda bisa bayangkan sudah ada 20 orang di timnya yang masuk ke sistem. Belum lagi yang aktif yang lagi berjalan menuju sistem. Ya, mungkin dia udah presentasi 15 kali tapi belum berlangganan program pendidikan, belum apa ya, rutin pertemuan dan seterusnya ya. Di bulan ke-10 dia tetap konsisten, bonusnya 22 juta dan ada penambahan 6 core. Bulan ke-11 tetap konsisten, bonusnya naik, penambahan core-nya lebih gila lagi, 26 ke 34, berarti ada penambahan 8 orang core ini 1 bulan. Ya ini berarti timnya udah duplikasi. Di bulan ke-12 itu ada 41 juta, core-nya udah membengkak jadi 45 orang. Ini tinggal masuk ke sistem. Nah inilah buah dari konsistensi. Ya, nah sekarang saya kasih lihat Anda contoh yang ketiga, blek langsung ini langsung blek. Anda lihat ya bonusnya dia 30%. Anda perhatikan di bulan keempat deh. Bulan keempat sayang dia, ya dia nggak konsisten. Saya nggak tahu ya. Ini yang namanya konsisten. Kalau Anda konsisten, jangan turun presentasi Anda. Ketika presentasi Anda turun, momentum Anda hilang ya. Di bulan keempat dia 12 kali presentasi dan core-nya 0. Padahal di bulan kedua core-nya udah 2. Di bulan ketiga, dia kehilangan 1 core. Di bulan keempat, core-nya hilang semua. Artinya ini orang mungkin down ya. Dia down karena orang-orang intinya hilang. Karena dia tidak konsisten RP sih. Harusnya dia RP terus. Sehingga kalau tim di bawahnya nggak berkembang, dia kan masih terus mencari orang yang baru, yang barangkali lebih bagus. Ini sayang ya. Sayang, catatannya ini adalah RP-nya menurun, core-nya hilang, dan presentasinya sedikit. Dia cuma 12 presentasi dan sponsori 1 orang. Seandainya 30 presentasi dan dia nambah RP yang cukup banyak di bulan keempat, bisa ketolong nih. Lalu perhatikan lagi, ya ini mulai naik lagi. Kenapa? Karena di bulan kelima dia 30 presentasi lagi. Di bulan ke-6 dia 35 presentasi, dia genjot RP 5 lagi. Di bulan ke-7 dia tambah kecepatan. Nah ini yang saya mau nih. Ya. Jadi kalau Anda udah turun sedikit, genjot lagi gitu. Jangan menyerah, jangan hilang. Ya, nah ini ada penambahan core-nya jadi 6 lagi. Nah, cuman sayang di bulan ke-9 dia turun lagi nih, bulan ke-9. Di bulan ke-9 dia 13 presentasi, bonusnya jadi 1 juta. RP-nya yang tadi udah 6, core-nya yang tadi udah 6, turun jadi tinggal 2. Untung dia bulan ke-10, dia 30 presentasi lagi, naik lagi. Nah, ini orang 2 kali nih, gak konsisten. Coba bayangkan seandainya bulan ke-4 dan bulan ke-9, dia jangan di bawah 30, naik aja dan dia RP itu bulan keempat RP-nya cuma 1, bulan ke-9 RP-nya 0. Sayang, inilah yang saya bilang gak konsisten. Bulan ke-8 juga ya, bulan ke-8 cuma 20 presentasi dan gak rekrut orang, gak RP. Kalau Anda RP masih selamat. Nah ini yang keempat, contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat Anda perhatikan di bulan ke-6. Di bulan ke-6 ini ada penurunan core nih. Core-nya nurun kan? Tapi dia presentasinya nggak menurun. Dia tetap sponsori orang, 3 RP. Walaupun core-nya yang tadi dari 4 itu turun ke 2. Tapi dia tetap 30 presentasi. Dia konsisten. Nah akhirnya naik lagi. Ya, naik lagi 5, 8, 12, 17. Akhirnya naik lagi. Kenapa? Karena Anda lihat, dia tidak pernah berhenti sponsori orang. Dan jumlah presentasinya nggak pernah turun. Nah ini teman-teman yang harusnya Anda lakukan. Walaupun ya Anda lihat ya di bulan pertama kedua dia belum ada core, dia cuman Anda bisa bayangkan ya 60 presentasi cuma 1 RP. 2 bulan cuma 1 juta. Dia ujiannya di awal tuh ngeri juga loh orang ini, tapi dia konsisten. Akhirnya dia bisa sponsori RP dan konsisten. Dan di bulan ke-12 ini udah mulai momentum nih. Ya kan? Anda lihat momentum ya dari bulan 11 ke bulan 12 ini ada penambahan 5 core. Berarti mulai momentum. Kenapa? Karena dia tetap konsisten 30 presentasi dan tetap
RP itu yang penting ya. Jadi dari konsistensi itu Anda harus perhatikan ya. Kalau bisnis Anda lagi turun, itu ujian untuk konsistensi Anda. Kalau bisnis Anda lagi turun, jumlah presentasi Anda kalau bisa ditingkatkan, dinaikin, bukan justru turun. Ingat, kita adalah termostat, bukan termometer. Kita yang mengatur suhu. Kalau lagi nggak bagus bisnis kita tambah presentasi, kita semangat. Atau kita perbanyak presentasi supaya semangat kita naik. Bukan menunggu semangat dulu baru presentasi. Ya. Dan kalau itu yang Anda lakukan, bisnis Anda akan naik lagi. Jadi semoga contoh-contoh yang saya berikan ini membantu Anda memahami pentingnya jumlah presentasi, ya, pentingnya RP, pentingnya memasukkan orang ke sistem. Semoga Anda paham itu, ya. Dan supaya Anda bisa tetap konsistensi, izinkan saya membahas satu topik lagi, ya, yaitu Anda hati-hati dengan pencuri impian. Tanpa sadar, kata-kata teman Anda, orang-orang lain, itu bisa mencuri impian Anda. Ini lanjut kembali kepada topik yang tadi ya, yang pertama, terlalu mendengarkan kata orang lain. Karena kalau Anda mau konsisten, ini ada hubungannya. Kalau Anda mau konsisten, jangan mendengarkan kata orang lain. Karena kata-kata orang lain yang negatif, itu bisa mencuri impian Anda. Nah, saya udah lama menunggu untuk sharing topik ini, sharing cerita inilah ya, yaitu cerita tentang Monty. Beberapa di antara Anda sudah dengar ini. Tapi saya semangat sekali karena saya punya kesempatan untuk cerita mengenai Monty. Monty adalah seorang anak kecil yang ketika dia di SMA, suatu hari gurunya memberikan pekerjaan rumah kepada si Monty untuk menulis karangan. Yaitu apa yang menjadi cita-cita Monty nanti. Monty semangat sekali. Dia bawa PR ini pulang ke rumah, dan malam itu dengan penuh semangat, Monty menulis karangan 7 halaman, berisi cita-citanya kalau dia sudah besar nanti. Dan Monty menulis gini, dia punya cita-cita, 7 halaman tuh, 7 halaman dia tulis, dia punya cita-cita untuk punya peternakan kuda seluas 200 hektar. Karena Monty itu senang sekali dengan kuda. Jadi dia tulis, dia nanti pengen punya peternakan 200 hektar. Peternakannya berisi kuda dari berbagai macam negara. Kuda-kuda unggulan dari berbagai macam dunia, dari dunia semua ya. Kuda, segala macam kuda ada di situ. Kemudian ada rumahnya pribadi dibangun di dalam peternakan itu. Rumahnya ribuan meter persegi, 4 lantai. Kamarnya banyak banget. Ada kamar utama, kamar tamu juga ada ruang untuk fitness di dalam rumahnya, ada ruang untuk home theater, ruang untuk karaoke, lalu garasinya itu bisa nampung 20 mobil mewah semua ada di situ. Dan di lantai 4 ada landasan untuk helikopter, karena Monty punya beberapa helikopter. Dan dia di halamannya itu ya, halaman rumahnya itu ada lapangan basket, ada lapangan tenis, ada jogging track. Pokoknya dia tulis semua impian dia, bahkan dengan denahnya. Dia tulis 7 halaman, teman-teman. Dia tulis 7 halaman, cita-citanya kerak kalau sudah besar. Dan dengan penuh semangat besok pagi, si Monty bawa 7 halaman yang berisi cita-citanya, dia serahkan ke guru. Lalu dia siang hari, tiba-tiba gurunya mengembalikan karangannya, dan dia lihat dikasih nilai F, fail, gagal, tidak lulus. Dan ada catatan di kertas tulisan di bawah F, temui saya seusai sekolah, dari gurunya. Monty sedih, bingung, kecewa, kenapa fail, penasaran juga. Akhirnya dia datangin gurunya seusai sekolah. Dan gurunya bilang kepada Monty, dia bilang, Monty, kenapa saya kasih karanganmu itu nilai F? Kamu harus tahu, saya kasih nilai F karena tulisanmu memang bagus, tapi isinya tidak realistis, tidak masuk akal. Monty, kamu tulis di sini, kamu punya cita-cita punya peternakan kuda 200 hektar, punya rumah ribuan meter persegi dan 4 lantai. Kamu tahu nggak, Monty, itu butuh biaya yang sangat besar. Kamu kan tahu, kamu cuman anak petani, kamu orang miskin.
Ini nggak realistis, Monty. Nggak sesuai dengan kenyataan, nggak masuk akal. Gurunya bilang begitu sama Monty yang tertunduk. Dan si gurunya bilang begini, tapi Monty, saya kasih kamu kesempatan untuk mengubah karanganmu menjadi lebih realistis dan masuk akal. Nanti saya akan pertimbangkan untuk kasih kamu nilai lulus. Oke, jadi kamu bawa pulang, ganti karanganmu dengan yang lebih realistis. Dengan tunduk sedih, si Monty membawa 7 lembar karangannya dengan kecewa, dengan sedih, dengan bingung. Dia pulang ke rumah. Dan masih bingung dia, mau diapakan karangan ini, karena ini adalah cita-citanya. Apakah dia mesti mengubah menjadi karangan yang lebih realistis demi nilai lulus? Dia kebingungan. Si Monty benar-benar bingung. Dan akhirnya dia datengin bapaknya, ayahnya. Ya, dia bilang, ayah, dia cerita ke ayahnya mengenai karangannya ini, lalu mendengar cerita dari si Monty, ayahnya ini cuma bilang gini sama si Monty. Dia bilang, Monty, ayah tahu kamu sudah besar, kamu sanggup membuat keputusan terbaik. Ayah pengen kamu buat keputusan berdasarkan isi hatimu. Silakan kamu ambil keputusan, dan ayah yakin itu adalah keputusan terbaik untukmu. Dengarkan suara hatimu. Ayahnya cuma bilang begitu sama Monty, dan Monty malam itu nggak bisa tidur. Dia lihat 7 halaman karangan dia mengenai cita-citanya. Dia berpikir keras, apakah dia ubah atau tidak? Ubah atau tidak? Sampai nggak tidur. Besok pagi, Monty tidak mengubah sedikit pun karangannya. Dan dia datang ke sekolah, dia datengin gurunya, dan dia serahkan 7 lembar karangannya itu kepada guru. Dan dia bilang kepada gurunya, guru boleh mempertahankan nilai F tersebut, tapi saya akan tetap mempertahankan impian dan cita-cita saya. Monty bilang begitu. Dan akhirnya Monty melanjutkan sekolahnya, dan cita-citanya memang sangat kuat. Walaupun gurunya kasih nilai F, tidak peduli. Impian dan cita-citanya nomor 1. Dan yang paling menarik dari cerita itu, kisah nyata dari Monty Roberts ini. Kalau Bapak Ibu Google, ini foto dia sekarang. Umurnya 85 tahun. Dia adalah pemilik peternakan kuda di San Isidro, Amerika Serikat. Seluas 200 hektar. Sama persis dengan isi 7 halaman karangannya. Dan dia punya rumah di dalam peternakan itu 4 lantai. Rumahnya besar-besar, dan di ruang tamu, Anda tahu, 7 halaman cita-cita dia itu dipigura. Ya, yang 7 halaman itu yang dia serahkan ke guru dapat nilai F itu ya. Dipigura, dipajang di atas perapian di ruang tamunya. Cerita ini saya ambil, ini kisah nyata dari buku Chicken Soup. Bagian yang paling menarik dari cerita itu adalah sang guru diundang oleh si Monty Robert ini ke peternakannya. Dan sang guru bawa 30 murid untuk camping di peternakannya, lalu diundang oleh Monty naik ke di rumahnya, di ruang tamunya, dan ketika sang guru melihat figura 7 halaman tulisan Monty dengan tulisan dia nilai F, sang guru sampai menitikkan air mata. Dan guru itu bilang ke Monty, Monty, guru sedih sekali melihat ini. Karena selama hidup saya, tak terhitung jumlahnya murid-murid yang saya curi impiannya. Tapi untung kamu punya kekuatan untuk mempertahankan impianmu. Sehingga kamu bisa mewujudkan semuanya. Persis seperti 7 halaman karanganmu. Jadi teman-teman, dari cerita nyata ini, penting sekali kita jangan mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang lain yang bisa mencuri impianmu. Mungkin itu adalah orang tuamu, keluargamu, pasangan hidupmu, teman dekatmu, atau siapapun juga yang mungkin tidak percaya dengan impian Anda, mungkin tidak percaya dengan bisnis MLM. Mereka melontarkan kata-kata, baik disengaja atau tanpa sadar, yang ternyata itu melemahkan Anda. Pilihannya ada di tangan kita, teman-teman. Kita mau dengerin, atau kita move on, gak usah dengerin hal-hal negatif. Ingat ya, kalau orang mengatakan hal-hal negatif tentang bisnis ini, tentang diri Anda, tentang MLM,
Jangan dengarkan itu, karena kalau Anda dengarkan, itu sama dengan pikiran negatif yang masuk ke otak kita. Menurut statistik, satu pikiran negatif yang masuk perlu diimbangi dengan 7 informasi positif supaya bisa dibersihkan. Tiap hari kita dihujani dengan kata-kata negatif. Jadi kita nggak kuat kalau kita buka pikiran kita dengerin. Jangan dengerin Bapak Ibu. Kalau Anda lihat, ini negatif, langsung Bapak Ibu, jangan pikirin. Move on. Pikirkan hal-hal positif dan maju terus konsisten. Ya, jadi kita sudah bahas hari ini 3 penyebab kegagalan, yaitu tidak konsisten. Bagaimana Anda dibantu untuk tetap konsisten, mengatasi penundaan, dan juga tidak mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Dan di sesi terakhir ini, kita ingin ingatkan Anda kembali, ada training Freedom is not free minggu depan. Saya nggak tahu teman-teman yang hadir di sini, ada total kurang lebih 700 orang, hampir 700 orang, baik di Zoom maupun di YouTube. Apakah Anda sudah daftar training ini atau enggak? Yang akan dibahas adalah tentang sikap, mengelola waktu, mengatasi penundaan, goal setting, juga mengatasi stres di bulan-bulan pertama dan memiliki ketangguhan mental. Jangan berhenti untuk belajar, karena belajar adalah salah satu hal dasar yang Anda perlu konsisten lakukan untuk meningkatkan katut Anda. Ya, harga normal 275.000, free buku Freedom is not free, tapi Anda punya kesempatan 2 hari ini ya. Harga spesial 225.000 plus buku, Anda hanya bayar ongkir saja, atau Anda nggak mau beli buku, wildcard aja 125.000 tanpa buku. Sampai dengan 13 Agustus. Hubungi nomor WhatsApp Ibu Nana. Dan kalau Anda daftar seminar ini nanti, apa yang Anda dapatkan? Free audio rekaman training pada tanggal 18 Juli, free trainingnya ya. Jadi audio trainingnya itu Anda dapat. Anda juga dapat makalahnya, dan Anda akan dapat audio rekaman materi hari ini. 3 penyebab kegagalan. Materi hari ini kurang lebih 1,5 jam. Anda akan dapat audionya kalau Anda daftar seminar minggu depan. Oke, saya rasa itu saja, Sadra. Saya kembalikan kepada Anda. Kenapa harus kembalikan ke saya? Saya nggak tahu, udah biasa sih kali ya. Jadi kalau saya selesai, saya selalu kembali gitu. Ya. Oke. Saya nggak pernah nutup soalnya. Jadi begitu saya selesai, udah kembali. Karena saya rasa kalau udah kembalikan ke kamu itu saya lagi lebih lega gitu rasanya. Ya, kayaknya udah kamu tangani gitu kan. Jadi saya udah bisa keluar dari Zoom gitu lah. Rasanya lega gitu loh. Karena otak kita itu kan didesain ya untuk melindungi kita dari keadaan bahaya ataupun capek ataupun stres ataupun bingung. Nah tadi itu saya bingung ya, makanya saya kembalikan ke kamu. Otaknya itu yang desain. Udah cukup ya. Sekarang. Oke teman-teman, saya kira Anda udah belajar banyak hari ini bersama Pak Suprato, dan kami ingin ketemu dengan Anda ya dengan tentang kuda. 2 kuda, 2 kodok ya. Monty Robert juga kuda, ingat kelinci dan kura-kura juga. Hari ini judulnya adalah kebun binatang. Yes. Ya. Oke, teman-teman kodok juga mau menyampaikan ucapan perpisahan. Kodok tuli ini. Oh, so sweet. Kodok tuli ini. Sorry, saya makan ya. Eat that frog. Oke. Sudah cukup saya rasa ya. Baik teman-teman, kita akan berpisah dan kita akan bertemu dengan Anda lagi di minggu depan. So pastikan Anda masih punya waktu 2 hari ini untuk early bird, jangan menunda. Ingat ya, ingat kita udah belajar hari ini bahwa menunda adalah salah satu penyebab kegagalan. Ya, so jangan tunda lagi. Hari ini juga Anda bisa daftar, segera daftar teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di hari Selasa depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Bro. Freedom is not free ya. Bro. Ya. Kepiting mau mengucapkan selamat perpisahan. Oh, kepiting. Kepiting mau mengucapkan selamat perpisahan. Oke. Aduh, hidungku. Oke. Makin merah, guys.
Oke guys, teman-teman sekalian, sampai ketemu di minggu depan. Bye everybody. See you again. Yuhu, bye bye.